Yo, KP2D membangun desa, membangun negeri. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Kami dari keluarga mahasiswa teknik mesin RT UMS, di sini kami ingin mewawancarai Mbak terkait dengan program kami. Sebelumnya ini kami berbicara dengan siapa nih? Mbak Arum. Mbak Arum. Ini sebagai ketua atau sebagai anggota Ibu PKK nih? Anggota Ibu PKK nih. Ini berarti Ibu PKK Mbak Wilayah nih. Pokoknya, nggih. Oke, langsung mawon. Ini kan ada beberapa pertanyaan Mbak terkait program kami. Untuk yang pertama ini peran dari masyarakat khususnya Ibu PKK terhadap program kami itu apa saja nggih? Ya, kita sebagai anggota PKK itu mendukung penuh Mas kegiatan mahasiswa yang dilakukan di desa kami. Dan kegiatan mereka pun kita selalu ikuti, seperti kegiatan-kegiatan yang mereka adakan sebisa mungkin kita juga baru di lapangan, kemudian seperti kerja bakti di tempat wisata dan lainnya. Oh iya, berarti sangat antusias gitu ya Ibu PKK-nya ya? Iya. Terus untuk dampaknya sendiri Pak, program kami, mungkin dari segi ekonominya tuh berdampak tidak gitu? Ya, sangat berdampak Mas kalau itu, karena teman-teman mahasiswa itu membantu memasarkan produk UMKM di desa kita. Yang awalnya kita hanya jualan keliling di lingkungan waduk di wisata situ, sekarang kita dibantu dengan pemasaran online, jadi sangat bermanfaat. Oh gitu ya, berarti bisa dari segi marketingnya juga dapat, dari segi ilmunya dan nanti di segi olahannya juga ada gitu dampaknya ya. Terus berarti untuk perputaran ekonominya berarti sangat berdampak sekali gitu. Iya, mendongkrak Mas. Mendongkrak sekali gitu. Oh gitu. Terus apa ya, besar harapannya Mbak terkait program kami ini gimana? Ya, kami sangat berharap kita didampingi ya Mas, didampingi untuk keberlanjutannya itu didampingi, jadi sampai kita bisa mandiri itu baru kita dilepas. Gitu keinginannya. Oh gitu, berarti ada keinginan dari BPKK, berarti program ini tidak hanya 5 bulan saja, tapi terus sampai nanti bisa mandiri sendiri secara ekonomi gitu ya. Oke. Terus yang terakhir Mbak, kenapa sih harus pilih Boyolayar sebagai destinasi selain wisata, tapi juga nanti ini loh ada Ibu PKK gitu, kenapa sih harus milih Boyolayar? Oh ya, kalau kita berwisata ke desa Boyolayar ini kita nggak hanya berwisata ke tempat wisata aja Mas, tapi di sini kan juga banyak produk olahan UMKM ya Mas ya. Itu ada pengolahan keripik ikan, terus di sini juga ada kuliner ikan bakar, ya. Dan di sini kan juga ada kebun kelengkeng Mas. Dan yang dulunya hanya kita panen buah saja terus dijual dibeli ya. Nah itu kan sekarang ada selai kelengkeng Mas. Itu hasil dari pelatihan teman-teman mahasiswa ya. Jadi ada inovasi dari mahasiswa. Ya, inovasinya itu. Dan kemungkinan itu nanti kita juga ingin wisata itu bisa ikut panen kelengkeng sendiri. Jadi gitu. Kan ada kesan tersendirinya. Gitu. Berarti pada intinya selain ada wisata di sini, ada juga olahan dari Ibu PKK yang wajib dicoba oleh wisatawan gitu ya. Iya, buat olah-olah dibawa pulang nantinya. Ya, oke. Mungkin itu saja Mbak, terima kasih. Berarti sangat berdampak sekali ya program kami di sini. Mungkin sudah ada. Terima kasih Mbak atas waktunya. Sebelumnya terima kasih Mas, ini udah menyempatkan waktunya di sore hari ini. Ini sebelumnya kami kan dari keluarga mahasiswa teknik mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini kami kan memiliki program bersama dengan Pokdarus dan juga masyarakat desa di sini. Sebelumnya ini kami bisa bicara dengan siapa nih dari ini? Perkenalkan, saya Mas Ulis. Saya salah satu anggota dari Pokdarus Boyolayar sini. Sekaligus juga Karang Taruna di RT sini, jadi saya berperan double di sini. Double di sini. Oh gitu. Di Karang Taruna juga anggota, Pokdarus juga anggota. Oke, berarti yang mengelola wisata di sini deh. Oke. Mungkin langsung ke sedikit bertanya ya Mas untuk program di sini. Mungkin terhadap program ini Mas PHP2D ini
mungkin peran dari masyarakat di sini, khususnya di Pokdaris itu adanya mahasiswa teknik mesin mengabdi di sini, apa saja perannya di sini? Ya kami dari Pokdaris sangat bersyukur dengan adanya PHP 2D ini dari KMTM yang sangat membantu dari segi tenaga maupun materi, walaupun kami juga warga juga ikut membantu juga dalam pengerjaan dalam ini. Kita paling membantu dalam hal tenaganya. Ya intinya kita sangat bersyukur lah dari KMTM memilih Desa Boyolayar ini sebagai programnya untuk menjalankan PHP 2D ini. Oh, berarti di sini masyarakat juga ikut andil gitu ya? Iya, betul. Program ini. Terus untuk manfaatnya Mas, di dalam selama program ini berjalan ini, adakah mungkin dari sektor perekonomiannya ada yang meningkat atau bagaimana gitu? Bisa dijelaskan mungkin? Pasti ada Mas, karena sebelum KMTM masuk ini juga jadi ya itu akan berdampak sangat spesifik sekali untuk meringankan pekerjaan kita lah, dibantu dari segi itunya, jadi ya sangat bermanfaat. Jadi efeknya ada jauh beda sebelum Iya, adanya ini. jauh beda. Gitu. Ada peningkatan lah. Ya betul. Terus untuk harapannya Mas, kedepannya biar program ini nggak hanya selama 5 bulan tapi keberlanjutan terus ada, itu harapannya dari Pokdaris kepada kami sebagai mahasiswa yang mengabdi, bagaimana Mas harapannya? Yang udah berjalan ini sudah sangat baik, tapi kita juga masih punya banyak harapan yang lebih lagi untuk selanjutnya, karena kami di sini juga kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Kita juga masih butuh untuk pendampingan selanjutnya Mas. Nanti untuk dimonitoring ataukah nanti ya apapun yang kita perlukan, nanti kita bisa minta bantu atau sharing-sharing ke mas-mas KMTM ini. Oh, berarti setelah adanya program ini sudah selesai tapi masih adanya pendampingan terus. Iya. Jadi biar programnya ini tidak hanya sebatas 5 bulan tapi masih berlanjut terus dan seterusnya. Betul. Karena kalau misalnya putus sampai di sini juga kitanya mungkin masih banyak kekurangan dari pihak Pokdaris ini. Jadi kita masih banyak butuh bimbingan, masukan, dan juga saran-saran yang sekiranya butuh pembenahan dari sistem pengelolaan kah, ataukah perawatan nantinya dan sebagainya. Oh ya Mas, mungkin itu tadi sudah jelas sekali ya, dari segi ekonominya, dari segi materi dan lain sebagainya, itu sudah dijelaskan tadi. Berarti sangat berdampak sekali ya, semoga ke depannya dari Pokdaris maupun warga setempat di Boyolayar bisa berkolaborasi lagi dengan KMTM ya, UMS gitu. Terima kasih Mas atas waktunya. Mungkin bincang-bincangnya cukup sampai di sini. Terima kasih. Satu lagi saya tambahkan Mas ya. Kenapa nanti untuk wisatawan harus datang ke wisata Boyolayar? Karena mungkin di area Waduk Kedung Ombo ini bukan satu-satunya wisata Boyolayar ini, banyak dan banyak juga yang lebih bagus tentunya. Cuman kenapa Boyolayar? Karena Boyolayar ini asli kulturnya Kedung Ombo. Jadi kampung Boyolayar ini kan dulunya kampung yang sekarang jadi waduk itu, yang benar-benar sekarang naik. Terus view-nya yang kita punya juga pas di depan badan bendungan. Jadi kalau kunjung ke Boyolayar ini udah pasti lihat badan bendungan Kedung Ombo ini secara full utuh. Salah satunya itu juga kulinernya. Kuliner sini asli Mas, asli dari ikannya juga dari nelayan sini, yang dagang juga sini, khasnya khas ini. Jadi termasuk yang jualan di luar-luaran sana itu kebanyakan warga dari Boyolayar sini. Dan harapan kami nanti kita misalnya sudah mulai berjalan, bagaimana kita bisa bekerja di kampung kita sendiri untuk meramaikan kampung kita sendiri, mendongkrak perekonomian kita sendiri. Jadi pemuda di sini ingin membangun desanya sendiri gitu. Betul, ya. Oh, gitu ya. Terima kasih Mas atas bincangnya sore ini, terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Mas.